Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang maha suci lagi maha tinggi. Salawat senantiasa terucap untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menanamkan akidah sehingga tauhid begitu tertancap dalam hati sanubari umat Islam, bahwa Sang Khalik bukanlah makhluk, Sang Khalik bukanlah manusia, bukanlah dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang yang tak menggunakan akal sehat. Sahabat dimanapun berada, sore ini kembali saya menyapa. Tema semalam belum maksimal kita jelaskan dikarenakan tidak ada dari Oten yang mau jujur menyikap materi ini. Sore ini kita berharap ada dari Oten yang mau membuka diri untuk membahas tema ini dengan baik. Semangat sore, jangan merokok, nanti kena PL. Agamanya apa, Bang? Agama Islam. Agama Islam. Agama Islam. Semua apa di sini? Mau ceramah kah? Tidak. Jadi mau apa? Mau menangis? Mau lomba nangis kah? Halo? Halo. Ya, halo juga. Mau mandi. Kenapa? Ini komal diskusi lintas agama. Turun ya. Oh, baca. Turun. Ya. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan bahasan kita terkait dengan materi ini. Yesus ternyata sudah disembah lebih dulu oleh orang-orang Athena sebelum Paulus mengajarkan mereka tentang Yesus. Rupa-rupanya orang-orang Athena jauh sebelum Paulus datang kepada mereka. Orang-orang Athena itu sudah menyembah Yesus. Hanya saja mereka belum mengenal Yesus, tapi sudah menyembahnya lebih dulu. Mudah-mudahan saudara-saudara paham, termasuk saudara saya umat Islam, bahwasanya Yesus itu sembahan yang sudah lama disembah oleh orang-orang Athena. Disebut agnostos theos, hanya saja mereka tidak mengenalnya. Makanya dikatakan di dalam KPR 1723 ada tertulis kepada theos yang tidak dikenal. Apa yang kalian sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu.
Artinya Paulus memberitakan tentang Yesus yang turun ke bumi mengambil rupa manusia yang tadinya adalah Theos berdasarkan Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi simpulnya orang Athena sudah menyembah Yesus yang kemudian datang dalam rupa manusia yang diperkenalkan oleh Paulus kepada mereka. Gitu teman-teman sekalian. Kenapa terputus benang merah antara Yesus Yahudi dengan Kristen? Karena ternyata Yesus yang mereka sembah itu adalah Yesus yang memang orang Athena sudah sembah jauh sebelum orang Kristen itu datang kepada mereka. Seperti itu. Hai, Hai. selamat malam. Iya, Pagi, selamat siang. subuh. Dari mana? Apa ini? Bodoh amat. Tuh. Hah? Kenapa? Kenapa ke di mana? Apa ini teman-teman? Lanjut atau tidak? Hidup di mana, Dek? Sudah mandi kamu? Suka semedi? Apa ini? 我在野区捡的。 Makan cacing, Cang. You Aku sesak napas. you sudah makan mah? Sudah makan mah? Sudah ngulek cacing tanah. Pakai luluran biar lebih cantik. Oh, you see Mina cantik? Iya, saya cantik. Oh, Thank you. Oke. Iya. You baik. Kamu baik. iya, sama-sama. Kamu baik juga. kok. Kamu juga. Tapi kita mau ngapain ini? baik. jujur Iya. saja. jujur saja. jujur saja baik. ありがとうsentai mi. ありがとう. Kenapa sih? Mau jadi cucu? Mau minum susu? memang lagi cantik. Laki-laki cantik. Jangan. Tolong dulu moderator . Gak tahu. Gak tahu. Ini dari mana? Iya. Di Indonesia. Oh, aku di Jepang. Kebalik. Hah? Kamu di Jepang? Iya. Oh, konnichiwa. Iya, aku kira kura-kura. Konnichiwa. Iya, gini wa. Oh, Kyosuro made. ちょっと待って。 Iya. Hai. 土豆何は？这里は何は？弱い待て。 Gigi masuk tuh mate. Hai. Masuk. Oi, moderator agak あり tuh. がとうsentai. 谢谢。ありがとうありがとう。谢谢。来屏幕。 Magi jemu.第8orang. Let's go. Nak第8. Hah? Di 8. Oh, kodoh. Orang. Let's go. Sama. Cantik-cantik kok kakinya kena tiram, kena bisa. Bantu Bisa. dulu kodongnya. Agamanya apa? Aku teman Bentumina Vote Free Tickets Music on Stage 8. Sehat selalu bahagia. Paha ayam. Baik orang bahagia. Paha ayam itu. 好人一生平安。 Ini Bang Arif punya teman ini. Bang Arif bawa pulang teman lu Bang Arif. Oh, 不行了。
Can you speak 脑细 English? 胞不够用了。阿里嘎多圣代米，天哪 sorry, arigato terima sentemi, kasih sentemi. Thank you，谢谢 ikut dong ya. See you sir。 Moderator. 看见 vote Mina free votes 看见 tell your people bantu 啦 bantu Ya Allah. Mina Apa vote ini? free Mimpi apa 啦 tuh semalam, boy? 看见 Kancang. Koko 看见啦 I'm 看见 Kamu kencing nah. Kamu kencing di celana nah. bantu vote free votes bantu Lama kali terasa 5 jam ini. Sesak napas aku langsung. bantu terima kasih Kura. terima kasih oh terima kasih Kura kalaleang. kamu live streamer apa? Apa? Live streamer apa? Ya, I love you. I married. Oh, sorry. It's okay. I'm sorry. I have 3 kids already. Yeah. Oke, baik lo pesannya mau tendangan. Oke. Mari. Oke. Aduh, terima kasih. Iya, sama-sama Balau. Iya. Terima kasih bantu Jangan lupa mandi. vote. Iya, mandi dulu mandi. Ya, kau keteknya bau soalnya. Iya, dadah. Wah, Magiji itu banyaknya moderator tidak ada bisa kasih turun tadi itu. Lanjut. Anggap saja itu musibah iklan. Mana keji. Ibunda Rahma ada juga di bawah. Nah, sengaja nak kasih pindah. Dinda dia juga ada. Parah ini orang-orang ngerjain lupa deh ya. Maunya saya toh kalau ada yang kayak begitu jangan dikasih lolos naik kok dong. Deh. Yang biasa iya mau. Mana ini orang jago. Mana semua ini orang jago. Nggak ada yang tidur, nggak ada yang bangun. Hei, mana. Silakan teman-teman non Muslim ajukan permintaan silakan. Masih ke bawah napasku sesat dibuat. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan dialog kita. Silakan. Kenapa nggak nampak ya yang multi ya? Malu buka masker. Iya, tahu aja loh. Bisa multi nggak teman-teman? Bisa? Nggak bisa? Oh bisa. Oke, aman.
Semangat sore orang tua, silakan buka kamera. Kalau non muslim silakan. Silakan bang. Ayo diskusi kita yuk. Silakan. Halo. Orang tua diskusi yuk. Ya, buka Minta kameranya mawar silakan. dong. Buka kameranya dulu. Minta Silakan. mawar. Cepat buka kamera. Kirimin mawar. Mau diskusi nggak? Kirimkan mawar. Kalau mau diskusi silakan. Kalau mau bercanda jangan di sini. Aku lagi serius, aku susah napas. Halo bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Islam abang ini. Iya bang, Islam dari Buton bang. Salam kenal Kota Bawal. Oh yes, salam kenal juga. Ada yang ingin disampaikan? Nggak ada mau sampaikan bang. Terima kasih bang sudah diterima bang. Oke, sama-sama. Saudara saya non-muslim ajukan permintaan, silakan. Kita dialog, kita diskusi, bahasan tema kita sederhana. Jelaskan kepada kami kenapa kalian menyembah dewa orang Athena. Silakan. Naik, kita diskusi. Materi ini Anda tinggal jelaskan. Masakan tidak marah disebut nyembah dewa Athena. Ayo. Atau memang kalian mengiyakan? Atau jangan-jangan sudah benar-benar menerima gitu, percaya? Semangat sore. Halo. Semangat sore. Assalamualaikum bang. Waalaikum. Katolik, Protestan, Islam bang. teman-teman non muslim ajukan permintaan. Silakan. Ayo kita dialog. Silakan teman-teman, jangan malu-malu. Kita jambak satu-satu dulu teman-teman ya. Mana tahu ada yang berniat untuk berdiskusi dengan kita. Yang muslim ditahan dulu bang, jangan dulu minta naik. Kita fokus dulu kepada non muslim ya. Oke. Bang, aduh maaf bang, nih saya nyasar ke sini bang.
Oh, waalaikumsalam warahmatullahi Tapi saya ucapkan selamat buat abang ya yang selalu berjuang di jalan Allah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Masih banyak anak-anak muda yang cerdas, yang literat, yang mampu menyampaikan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini. Saya selalu buat abang ya. Saya dari Tasikmalaya, Jawa Barat bang. Makasih bang, makasih. Ya, yang lain takin bang, saya turun bang. Oke. Iya, Makasih, makasih. Ya. Sahabat bintang, syukran. Halo, semangat sore. Halo, semangat sore. Katolik Protestan. Bang Juma. Iya, Katolik Protestan. Haji Ferry, selamat bergabung bang. Ya, halo, dari Katolik Protestan bang. Halo. Alhamdulillah aku muslim bang. Halo. Kok nggak ada suaranya ya? Buka mic-nya bang. Halo. Non muslim yang naik ya. Kalau ada muslim naik berarti sudah merasa non. Sangat disayangkan. Semangat Ya, sore. halo, selamat sore. Sore juga. Dari agama apa ini bang? Oh, Protestan Katolik bang. Protestan. Ya, Boleh buka kamera silakan. oh, akun ini baru bang. Baru ya. Iya bang. Oke nggak apa-apa teman-teman. Mumpung kita lagi nunggu yang bisa buka kamera juga. Oke. Tapi iya bang. Mohon izin bang. Tapi aku udah goyah sih bang, karena sering baca Bible. Aku minta petunjuknya bang Zuma bang. Tadinya agama apa? Protestan. Ya Protestan bang, betul. Cuman saya belum ada masuk agama lain gitu loh bang. Kenapa bisa goyah dari agama Protestan? Ya gara-gara saya membaca di Bible saya di Imamat 1931 ini bang. Iya. Iya, yang sampai saya jadikan profil sering saya tanya pendeta saya, itu dia nggak mau menjawab bang. Dibilangnya saya menduakan Yesus gitu bang. Kenapa bisa dituduh menduakan? Karena aku mempertanyakan ayat Bible saya kepada pendeta, itu dia tidak mau menjawab. Oh. Ya. Apa alasannya tidak menjawab? Berapa tadi? Imamat berapa tadi? Makasih Pak Haji. Imamat 19 nomor 31 yang saya jadikan profil ini pak. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau roh, itu ya? Enggak, di sini Yesus menyatakan, Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan bang. Imamat. Iya, di sini bang. Ini Imamat. jadi profil bang. Imamat 19. Iya, ini jadi profil saya bang, baca bang. Nggak nampak aku bacanya. Coba dibaca. Ya, di sini tertulis bang, Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan, sebagaimana Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan gitu bang. Jadi saya goyah di sini bang. Nggak, tunggu. Itu Imamat 19 nomor 31. Iya. Nggak Iya, gitu Bang. bunyinya. Coba dibaca. Di sini kayak gini bunyinya bang. Masalahnya saya ketemunya di Bible bang, di Perjanjian Lama ini bang. Apa katanya? Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan gitu bang. Imamat 1931 itu tidak begitu bunyinya. Di sini begitu bang. Itu makanya saya goyah di sini bang. Oh, kok beda ya?
Iya bang, itu masalahnya bang, itu saya goyah di situ bang, saya minta petunjuk sama bang Zuma. Di mana ini, jadi saya kaget di situ bang, saya shock di situ membaca ini. Dan Oh, saya gitu. fotolah data itu dan saya jadikanlah profil. Iya, 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 iya. Kalau imamat 19 itu cakupan pengajarannya tentang apa? Terkait apa itu? Kalau imamat 19 itu terkait dengan kekudusan. Nggak ada hubungannya dengan Yesus, cuman memang di imamat 19 itu terkait dengan kekudusan Tuhan langit dan bumi yang tidak boleh dinodai sembahan lain atau ada di Tuhan. Makanya dia menekankan akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Di data 31-nya itu seperti itu bunyinya. Begitu kawan. Oke. Anda masih hafal ini doa ayat kita? Salah data dia, salah data teman-teman. Tidak boleh juga kita memelintir kitabnya orang lain, tidak boleh. Semangat sore. Sore abangku. Sore juga Bang JJ, apa kabar Bang? Baik, semoga abangku juga kabarnya sehat selalu ya sore ini. Amin, makasih ya Bang, makasih. Abang, aku mau nanya ini temanya apa bang? Terkait dengan ajaran Paulus yang direkam oleh Lukas di bab 17 Kisah Para Rasul. Oh, aku boleh nanya nggak bang? Boleh. Tapi aku nanyanya nih bang, tidak terkait ajaran Paulus ya. Aku mau nanyanya tuh di apa? Ajaran ini tentang surga bang. Aku mau nanya abang tolong jelaskan ke aku. Iya. Kenapa surga itu punya beberapa tingkatan? Yang tertinggi kan ada Firdaus. Terus yang paling di bawah itu nggak tahu apa. Nah, yang saya mau nanyakan ini, kenapa surga itu kok ada tingkatan-tingkatannya? Terus yang masuk ke dalam surga itu, emangnya manusia itu juga pakai peringkat gitu bang? Tolong dijelaskan, terima kasih. Iya. Jadi kalau kita lihat hidup di bumi ini, manusia itu juga memiliki tingkatan. Ya, tidak semua manusia itu sama. Siap. Iya, maka pembalasan pun tidak semuanya sama, kan gitu ya. Semua orang masuk surga misalnya, tetapi kan usaha manusia di bumi ini tidak semuanya sama bang. Ada berbeda-beda tingkatan perbuatan amal kebaikan kita di muka bumi ini. Maka tentunya surga yang kita dapatkan, balasan yang kita dapatkan pun berbeda. Begitu. Ya memang ada tingkatan surga itu. Ada surga Darussalam, ada surga Aden, ada Firdaus, ada surga Khuldi, macam-macam. Nah, tergantung dari amalan kita ketika kita hidup di bumi, kesanalah kita akan pergi nantinya. Begitu bang. Mungkin kalau kita sederhanakan, ya ada yang tinggal di Jakarta, ada yang di Makassar, ada yang tinggal di Dubai, ada yang di Jepang. Mungkin seperti itu adanya. Karena kalau kita berbicara mengenai surga, itu tidak seluruhnya diterangkan begitu mendetail. Yang pastinya surga tempat kita kembali itu disesuaikan dengan amal perbuatan kita ketika kita di bumi. Dan surga tingkatan apapun itu semuanya adalah tempat kebahagiaan. Tak ada sengsara di sana, tak ada sakit hati, tidak ada iri, cemburu. Yang ada hanya bahagia bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Begitu. Oke, makasih bang. Satu. Siap. Terus pertanyaan berikutnya untuk abangku tercinta ini. Gini bang, seandainya kita ini orang yang beragama, baik itu mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha. Iya. Tapi contohnya kita itu tidak pernah melakukan hal-hal baik.
Terus kita tidak pernah kayak melakukan hal-hal yang dimana bisa membantu manusia sama manusia. Terus ada orang yang dia percaya bahwa Tuhan itu ada, dia percaya bahwa Sang Pencipta itu ada, tapi dia tidak memiliki agama apapun, tapi dia itu selalu berbuat baik, Bang. Contoh, dia selalu beramal, membantu yang susah, menolong orang, baik itu manusia, baik itu hewan dan tumbuhan. Nah, menurut Abang, apakah dia karena tidak memiliki agama atau tidak memiliki satu aliran agama, tapi dia percaya bahwa Tuhan itu ada, terus perbuatan baiknya semua itu, apakah itu diperhitungkan juga nanti pada saat hari akhir? Dasar pijakan saya bicara itu dalam Al-Quranul Karim di surah At-Tagabun ayat 9 yang sering saya bawakan kepada teman-teman, bahwasanya kehidupan kita di bumi ini itu kita dituntut hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perintah adalah beribadah. Nah, ketika ada manusia tidak melakukan ibadah, lalu juga tidak menyembah kepada Tuhan, tetapi tidak menduakan Tuhan juga, ya itu mereka mengimani adanya Tuhan tetapi tidak menyembah Tuhan. Itu sama halnya orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak menjalankan kebenaran itu. Lalu apa balasan? Itu orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar kepada Tuhan, karena dia sudah tahu Tuhan itu ada, dia juga tahu bahwa perintah Tuhan itu ada, tapi tidak dilaksanakan. Maka itu artinya dia tidak tunduk kepada Tuhan. Itu orang zolim, itu termasuk orang zolim. Sedangkan orang zolim itu ya tempatnya di neraka, Bang. Dia sudah tahu kebenaran, dia sudah tahu Tuhan itu ada, kecuali dia tidak tahu, tidak ada yang sampai kepadanya kebenaran, tidak ada yang menyampaikan kepada mereka bahwasanya ini loh yang Anda harus lakukan, Anda harus beribadah, Anda harus menyembah. Tapi kalau dia berbuat baik saja terus, tetapi dia tidak menyembah kepada Tuhannya, ya sama aja, itu kesia-siaan, Bang. Oke Bang. Oke, bisa ini jawaban Abang nih bisa masuk di akal. Tapi menurut saya gini, Abangku. Kenapa Tuhan itu tidak menciptakan agama itu cuma satu? Tapi kenapa ada beberapa agama? Terus pertanyaan saya gini, kenapa agama-agama yang ada di muka bumi ini semua itu yang saya lihat setiap hari saling menghujat satu sama lain, saling menyalahkan. Yang satu mengatakan ini yang salah, ini yang benar. Nah, kenapa tidak manusia ini tidak dijadikan satu agama saja, supaya jangan ada pertikaian, jangan ada permusuhan, jangan ada pembunuhan. Kalau enak kan kalau kita hidup tentu dengan satu agama yang sama semua, tinggal kita mencari kebenaran, mencari hidayah masing-masing, mencari amal ibadah kita aja masing-masing. Kenapa ada agama itu banyak? Ya kan? Kenapa nggak satu agama aja? Kalau memang misal contoh ya, Islam yang paling benar, kenapa nggak Islam aja semua manusia? Kenapa ada agama Kristen, ada Calvinis, ada sebagainya? Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Oke, baik. Sebenarnya pencipta langit dan bumi itu menciptakan satu jalan aja. Pada zaman Nabi Musa, jalannya ikuti Nabi Musa. Pada zaman Nabi Isa, Yesus, jalannya ikuti Yesus. Pada zaman Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad. Cuma satu. Tapi karena manusia itu diberi kehendak bebas, dan manusia itu punya kecerdasan, maka mereka membuat agama, membuat tata cara berhubungan dengan yang mereka anggap Tuhan. Maka mereka melakukan itu. Padahal sebenarnya Tuhan itu cuma memberikan satu agama saja. Nah, terkait kenapa harus banyak agama, ya karena itu tadi manusia membuatnya. Contoh agama Kristen, apakah itu diwahyukan? Nabi mana yang diperintahkan untuk membuat agama Kristen itu? Kan tidak. Contoh misalnya ketika orang-orang Israel, kan ada seruannya, Sema Israel, dengarkanlah wahai orang Israel, bahwa Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Kan itu ajaran yang satu itu. Semua nabi mengajarkan satu Tuhan. Nah, Tuhan yang dimaksud itu bukan makhluk.
maka arahkan ibadah kita kepada hakikat yang bukan makhluk. Itu aja. Jangan ngikuti ya pola-pola yang tidak pernah diajarkan. Sederhananya, untuk menjadi Kristen, Nabi mana yang mengajarkan kita untuk menjadi Kristen, untuk menjadi Katolik? Nabi mana? Kan tidak ada. Tapi kalau Nabi Muhammad jelas mengajarkan tentang dinul Islam. Seperti itu adanya. Oh, ya, Yesus tidak pernah menyebut agamanya seperti Kristen, Katolik, itu nggak pernah. Tapi kalau Nabi Muhammad menyebutkan, ini agama yang benar itu ini. Dina indalah Islam, seperti itu. Ya, terkait kalau misalnya Tuhan hanya memberi satu agama saja, seperti jangan ada agama lain, pokoknya satu aja, jangan kau buat agama lain. Berarti manusia itu tidak memiliki kehendak bebas dong. Kalau tidak memiliki kehendak bebas, ya sama seperti malaikat. Malaikat, apakah ada ganjaran kepada mereka? Apakah ada hukuman kepada mereka, malaikat ini? Dalam arti kata, ancaman seperti manusia. Kan tidak. Malaikat tidak diberi ancaman. Kenapa tidak diberi ancaman? Karena malaikat tidak memiliki kehendak bebas. Berbeda dengan kita manusia. Diberi ancaman, jangan kau lakukan ini. Kapan kamu lakukan, maka ini yang akan terjadi. Kenapa Tuhan memberikan perintah itu? Karena manusia berpotensi melanggar. Manusia diberi peringatan karena manusia berpotensi melanggar. Nah, itulah keistimewaan manusia. Berbeda dengan malaikat. Malaikat sekali disuruh sujud aja terus kerjanya. Berbeda dengan kita. Kita bisa membangkang, kita bisa taat, dan kita bisa merasakan semua yang mau kita rasakan di bumi ini. Tetapi ada konsekuensinya. Seperti itu. Oke, baik Bang Juma. Aku mau pindah lagi nih pertanyaanku. Apa menurut Abang ya, dari sudut pandang Islam, penciptaan manusia itu kan diciptakan oleh Tuhan nih, oleh Sang Pencipta nih. Terus ada teori lain seperti teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu bisa terbentuk sampai manusia itu kan dengan evolusi yang terjadi ribuan tahun bahkan jutaan tahun secara sains gitu. Nah, lihat dari ilmu sebenarnya secara logika dapat juga sih, Bang, bisa masuk di akal juga sih. Kalau saya balik lagi ke penciptaan manusia, berarti kan manusia itu kan diturunkan dari surga ke bumi. Nah, sangat bertentangan dengan sains gitu loh. Sains itu kan manusia itu kan berevolusi dari monyet terus sampai jadi ke manusia itu sekitar kurang lebih 300.000 tahun lamanya. Terus dia berkembang biak ke seluruh dunia. Nah, dari sudut pandang Islam, apakah itu benar ataukah salah? Kalau Islam tidak membenarkan teori itu, kenapa? Karena contoh misalnya dalam Al-Quran dikatakan manusia itu dicipta dari segumpal darah. Khalaqal insan min alaq. Darah yang dimaksud sini adalah darah manusia. Kalau dia darah monyet, pasti bentukannya monyet dan dia jadinya monyet. Tapi karena dia darah manusia, maka dia akan menjadi manusia. Kalau yang dikatakan teori Darwin itu betul, berarti beberapa ratus tahun kemudian manusia itu akan mengalami perubahan bentuk fisik secara universal, secara global. Seperti kera berubah menjadi manusia, dan semua kera yang ada itu akan berubah seperti manusia. Bisa-bisa keranya itu hilang, yang ada sisa manusia aja. Atau kita akan menjumpai masa transisi antara masa perubahan kera ke manusia. Maka akan kita temukan di belahan bumi ini ada manusia yang ceritanya transisi dari era ke binatangan menuju era kemanusiaan, masa kemanusiaan gitu. Jadi dia terjadi evolusi dari kera ke manusia. Tapi itu tidak pernah kita temukan. Belum pernah. Tapi banyak literasi, banyak faktor-faktor pendukung itu yang memberikan fakta itu. Makanya saya
mau bertanya pada Bang Juma nih, apakah dari sudut pandang Islam itu benar atau salah? Tetap aja salah, Bang. Contoh misalnya gini, memang mungkin di teori ini karena terdapat potensi-potensi pada kera untuk kalau dia berkembang maka bisa mencapai kesempurnaan seperti apa yang menjadi unsur pada diri manusia. Tapi ada satu hal, kalau itu terjadi berarti kecenderungan disiplin ilmu untuk mengambil kesimpulan bahwa adanya kesamaan gerak, kesamaan bentuk, pola hidup dan seterusnya menyebabkan teori itu muncul, maka bagaimana dengan babi? DNA babi itu 90% lebih Sama itu seperti mirip manusia. Nah, kalau ada ilmuwan yang bisa kemudian ada ilmuwan yang menemukan hasil tersebut tanpa melihat masa depan atau masa yang akan datang, maka mereka pun berteori sama. Babi ini adalah inkarnasi manusia atau manusia yang nantinya akan jadi babi atau babi yang nantinya akan jadi manusia. Tapi kan tidak ada itu. Padahal kedekatan DNA dengan babi itu dengan manusia, tapi tidak ada teori yang mengatakan babi itu, manusia itu asalnya dari babi, meskipun ada istilahnya babi ngepet kan gitu. Tapi tidak ada teori itu nggak ada. Oke Bang. Terus gini Bang, aku mau nanya lagi Bang, kenapa dalam hidup kita ini di muka bumi ini ya Bang, ada yang disebut dengan konsep Tuhan, ada konsep agama, ada konsep surga, ada konsep neraka, ada konsep dewa. Kenapa semua itu bisa terjadi? Sedangkan kita manusia ini kan diciptakan dari satu Tuhan. Tapi konsep-konsep ini yang kadang-kadang membuat banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi. Iya. Nah, itulah kemampuan berpikir manusia. Itulah potensi yang kita punya. Seperti manusia bisa membuat kapal, motor, sepeda. Benar. Itulah objek-objek itu yang terlahir dari imajinasi manusia, akal manusia. Benar. Itulah uniknya akal kita. Di sini saya mau bilang ya Bang, di kalimat ini saya betul-betul jempol sama Abang Juma. Ini jawaban yang luar biasa. Biasa aja Bang. Enggak. Jadi ini masuk akal banget, benar, serius nih. Iya. Jadi kalau potensi ada pada diri manusia itu dia tadi, rasionalitas akal kita itu terbentuk dan dikuatkan oleh budi pekerti atau jiwa kita sendiri. Wah, jadi, luar biasa. Adanya penyatuan antara ruh dan akal sehingga tercipta jiwa yang sehat. Karena ada juga keadaan di mana roh dan akal itu menyatu, tetapi tidak tercipta jiwa. Ketika akal itu tidak berpenghanya tinggal di sebuah jasad yang tak mampu memiliki kemudian penilaian konsep terhadap beragamnya hal yang ada di bumi ini, kan gitu. Oke, terus ini Bang, ini terakhir ya Bang ya. Terakhir buat Abang. Apa tugasnya roh? Apa tugasnya jiwa? Terus apa tugasnya arwah? Apa tugasnya roh? Apakah empat bagian ini mereka itu terpisah-pisah atau satu? Ada orang kan sering disebut roh, ada jiwa, ada arwah, dan ada nyawa. Ini menurut sudut pandang Abang sendiri, ini apakah mereka ini berbeda-beda ataukah tidak? Sebenarnya tergantung konteks. Kalau arwah itu kan bahasa Indonesia. Sementara bahasa agama itu kan roh, jiwa adalah bahasa intelektual. Jadi itu tergantung konteksnya. Nah, sedangkan ketika kita berbicara tentang roh ini adalah kehendak Tuhan dalam diri kita yang tak terjelaskan dalam kecerdasan ide manusia manapun. Kita sudah hidup bersama dengan roh kita sendiri yang adalah kita itu sendiri. Dari sejak kita lahir sampai detik ini,
kita belum pernah menemukan esensi roh itu seperti apa. Bahkan yang berbicara ini pun kita tidak kenal. Padahal itulah kita. Makanya dalam konsep kaidah Islam, siapa yang mengenal dirinya, pasti ia mengenal Tuhannya. Itu konsep, tapi kita nggak lagi sedang bahas itu. Berbicara mengenai ruh ini, ketika dia menyatu dengan jasad, maka tercipta keadaan di mana akal itu berfungsi. Kenapa bisa demikian? Karena adanya kematangan, baik secara biologis maupun secara rohani. Roh kita ini mengalami sesuatu yang berpengaruh dan dipengaruhi. Berpengaruh dan dipengaruhi oleh apa? Pertumbuhan jasmani. Contoh, seorang bayi apakah punya roh? Punya. Mampu nggak mereka berpikir? Enggak. Kenapa? Karena belum ditopang oleh jasmani, belum ditopang oleh jasad. Makanya keliru ketika ada sebuah agama menyatakan bahwasanya kehidupan di surga nanti itu hanya roh, sedangkan dirinya manusia. Manusia disebut manusia ketika jasad dan ruh itu menyatu. Bersatunya jasad dan ruh melahirkan apa yang disebut nafas, apa yang disebut jiwa. Nah, ketika ya, apakah kita masih berjiwa ketika jasad dan ruh sudah terpisah? Ini masih pertanyaan besar. Karena ketika kita masih punya jiwa, ketika kita meninggal dunia, maka yang terjadi adalah rasa dingin di kuburan. Ketika hujan deras orang akan menggigil. Kenapa? Jiwa masih menyelimuti jasad dan ruh. Tetapi yang terjadi adalah itu tidak terjadi. Tidak ada kejadian itu. Kecuali ya dalam konsep Islam adanya makhluk asing yang ingin menyesatkan manusia atau keluarga yang ditinggal oleh si mayit, sehingga makhluk asing ini berpura-pura atau menampakkan dirinya seperti si mayit, sehingga orang akan mengatakan anak saya masih hidup, aku masih menemukan dia, aku mendengar. Padahal itu adalah sesuatu yang sudah beda dengan yang seharusnya. Jadi jiwa, ruh dan arwah tadi itu tergantung konteks. Tergantung konteksnya, Bang. Tapi yang pasti yang ingin saya katakan adalah manusia kita ini kudu wajib menyadari entitas ruh dalam diri kita. Disinilah kemudian titik tumpuhnya kebesaran Tuhan langit dan bumi terhadap diri manusia. Itu tadi yang saya katakan, Bang. Anda boleh saja mengatakan ini saya, tapi ketika saya yang mana? Anda nunjuk. Ya ini, oh itu leher Anda. Oh, yang ini itu kepala Anda. Ini tangan Anda. Yang saya tanya, Anda mana? Itu pertanyaan sulit. Kenapa bisa demikian? Karena sebenarnya dalam ilmu konsep bertuhan, yang ada itu hanya yang ada. Kita ini cuma nebeng aja, kita ini ciptaan. Mana kita? Kita sebenarnya nggak ada. Yang ada itu yang maha ada. Dialah yang ada, yang membiaskan segala sesuatunya yang ada, yang tadinya tidak ada. Jadi kenapa Al-Quran mengatakan bahwa ketika Anda ingin menemukan Tuhanmu, maka lihat alam semesta ini. Kenapa? Karena alam semesta ini adalah bias dari adanya Sang Ada. Sementara kita nggak bisa menemukan jati diri. Untuk mengetahui bentuk pita suara, bentuk suara saja kita nggak tahu. Yang kita poles setiap hari hanya rambut, alis, bibir, pipi yang kita poles. Tapi kita tidak mengenal mana kita yang sesungguhnya. Mana kita ini? Yang mana kita ini? Selasa itu baru mau bicara. Tidak ada yang tahu. Oh, dia bilang. Silakan. Dia bilang kesal dengan polisi. Oke Bang, terima kasih banyak, sangat kasih. Makasih Bang, makasih Bang JJ. Selamat sore, selamat sore. Ya, sore. Ada orang. Saudara JJ ini non muslim, teman-teman. Sering buka kamera dan sering diskusi tentang membahas tentang hal-hal seperti ini. Bahkan sering berguru dengan cerita tentang isi Bible, kajian tertentu. Jadi ketika kita berbicara roh, itu dimensi yang tak terjangkau oleh deteksi psikologis kita. Enggak bisa. Makanya sering saya katakan, mencari Tuhan itu sebenarnya sudah ada pada diri manusia. Serpihan cahaya Tuhan yang dititipkan pada manusia adalah bahwa ruh dan juga akal. Terima kasih sahabat Sifat Ani dan yang lain.
Itu cerminannya. Jadi tidak perlu kita mencari Tuhan, itu nggak perlu. Karena kenapa? Cahaya Tuhan yang adalah cahaya di atas cahaya, cahaya biasnya itu dibiaskan kepada kita manusia sehingga kita bisa hidup. Itu seperti gardu PLN yang kemudian mengalirkan kehidupan ke dunia ini, ke bumi ini. Maka segala-galanya hidup. ATM hidup, televisi hidup, komputer hidup, laptop hidup. Itulah cerminannya. Jadi alam luas inilah cerminan Tuhan itu ada. Dan alam kecil diri manusia inilah juga bukti adanya Tuhan. Jadi sangat keliru ketika ada orang masih menganggap manusia itu Tuhan, burung-burung Tuhan, tongkat itu Tuhan. Keliru besar. Kenapa? Karena Tuhan itu menitipkan cahaya keberadaannya melalui makhluknya sendiri. Jangan ke Tuhan deh. Saya yakin sekali Anda di depan cermin, tatap mata Anda sekurang lebih 3 menit. Anda akan kehilangan jati diri sendiri. Coba aja. Yang penting jangan sering kesurupan. Karena biasa kalau ada orang bercermin dan dia gampang kena roh halus, kerasukan, itu biasa kerasukan tuh. Bercermin, tatap, usahakan jangan berkedip. Cari diri Anda di situ. Anda akan kehilangan diri Anda sendiri. Itu ya. Jadi ya kita nggak pernah tahu kita ini sebenarnya mana. Nggak pernah tahu. Makanya yang ada hanya kebesaran ilahi aja yang ada. Coba siapa yang bisa tahu bagaimana bentuk bokong Anda? Ayo. Tapi di depan manusia kita sombong. Kita yang paling cantik, kita yang paling ganteng, kita yang paling pintar. Alah, kau lihat pantatmu sendiri aja nggak pernah. Kau sepaten. Sombong di hadapan manusia. Sujud kepada penciptanya enggak. Malah nyembah yang lain. Jangan sombong. Lalu Anda pernah nggak melihat bagian belakang sini? Nah, ini Anda katanya. Kenapa Anda tidak punya kemampuan melihat ini? Karena sejatinya diri Anda itu bukan Anda. Itu cuma titipan pencipta. Udah gitu sombong sama sesama manusia. Sombong, diajarkan, disampaikan, malah adanya maki-maki dan seterusnya. Aduh, sudahlah. Kita ini sesuatu yang tidak ada, hanya remah-remah. Makanya kalau orang tahu ilmu tasawuf, orang tahu ngerti orang makrifat, tak ada. Kita ini sesuatu yang tidak ada, tetapi ada di dalam kekekalan Sang Yang Maha Ada. Bahasa yang terlalu tinggi, gila nanti kalian. Saya belajar ini dari SMP, belajar tangga tasawuf dari bapak saya sendiri, pun masih kadang error berpikir. Apatah lagi kalau kita baru-baru mau mengetahui hal-hal yang sifatnya tarekah, itu susah kalau tidak ada dasar. Karena bertasawuf sampai pada level makrifat kalau tidak dilandasi oleh amalan-amalan, muamalah, kemudian syariat, itu aneh jadinya. Manusia itu aneh, bisa jadi peramal. Bisa jadi gila. Betul. Bisa jadi gila, bisa jadi sok tahu, bisa jadi dukun, bisa banyak macamnya. Kalau dia tidak diawali dengan mengosongkan diri, bertaubat, mengosongkan diri, memahami tentang syariat, belajar tentang akhlak, lalu belajar tentang ilmu, disiplin Quran dan seterusnya, baru sampai tajalli, takhali dan seterusnya, baru sampai kepada makrifat. Itu bisa sinting gila nanti. Kalian sendirilah manusia, dan bahkan Anda bisa menjadikan diri Anda Tuhan. Sama seperti tadi malam, aku ini pensiunan malaikat katanya. Masih ingat semalam ada pensiunan malaikat naik di sini? Saya sebenarnya malaikat, Bang Suma, tapi udah pensiun. Begitu teman-teman. Silakan saudara non muslim, itu bahasan internal. Guru saya ada di Medan, di
Deli Serdang. Di sana saya bukan berguru secara intens, tapi paling tidak saya memahami metode mana pesantren Suluk Jabal Kubis. Mungkin teman-teman Medan tahu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, semangat malam. Ya. Selamat subuh. Dari Katolik Protestan. Dari tadi. Laki perempuan. Kosong. Sinting gila miring. Kamu yang miring. Ditanya agamanya kosong. Allahu Akbar. Silakan teman-teman yang non muslim naik diskusi kita. Jangan maki-maki, jangan ngamuk, jangan marah. Oke? Sebisa mungkin kalem. Semangat sore. Halo. Selamat sore. Halo. 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 Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Yang muslim dibatalkan ya teman-teman ya. Ya muslim dibatalkan, cukup yang non-muslim aja. Ini anak-anak kecil di bawah umur sebenarnya dilarang, nanti kita pelanggaran sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ini udah mau urus KTP kok. Halo Dek, Sutejo. Halo Bang, selamat siang. Oh siang. Sore ini. Sore. Ya, sore. Udah mandi? Ya belum lah, masih siang di sini. Masih sering main tanah, main pasir? Nggak lagi? Kenapa kok begitu Bang? Ya kan belum dewasa sampean. Lah umurnya ya sudah toh. Abang ini umur berapa? Faktanya gigi belum tumbuh. Loh kok tahu? Saya belum ontong. Coba buka kamera. Nggak usah lah. Lu kan nakal, orang suruh buka kamera, nanti moderator turunkan. Judulnya apa nih mau dibahas dulu? Saya mampu atau enggak nih lawan bosnya Yesus sama dengan agnostos theos yang disembah oleh orang Athena. Loh, antenanya itu yang salah. Kalau Yesus sama dengan Allah itu benar, Bang. Matamu. Makanya buka kamera. Biar tak jelasin. Bukalah. Ya, beginilah. Gubuk derita saya ini begini, Bang. Silakan dijelaskan. Nah, kan udah aku bilang belum dewasa dia kan. Gigi belum tumbuh, nggak percaya. Sampean tambah gemuk. Itu tandanya kalau giginya ompong itu kan sudah tua, sama-sama tua, berarti abang tua, saya juga tua. Jadi berpikirnya itu kita itu mencari kebenaran yang betul, yaitu menyembah Tuhan yang betul. Nah, itu menjadi sasaran atau menjadi keinginan bagi orang tua. Jadi orang tua itu menginginkan masa depannya itu kalau sudah meninggal kan masuk surga. Nah, caranya masuk surga bagi kita harus benar menyembah Tuhan yang benar, yaitu orang yang bisa menjamin keselamatan kita. Kalau bagi kita ya Yesus Kristus itu adalah Allah, begitu. Oke, baik. Jadi gini, saudara, Mas Tejo. Jadi ada dua posisi yang ada
pada diri Yesus yang bisa kita nobatkan. Anda bisa Tuhankan, bisa. Anda bisa rasulkan juga bisa, ya kan? Ya, betul. Oke. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Anda rasulkan saja, apakah itu keliru tanpa Anda Tuhankan? Ya, tidak juga, karena dia juga bisa disebut sebagai rasul, bisa juga Oke. disebut sebagai nabi. Baik. Di penghujung nanti Yesus datang sebagai hakim. Ya, Ketika dia benar-benar Tuhan dan Anda tidak Tuhankan, apakah Anda akan dihukum neraka? kalau kita bisa menuhankan atau Yesus sebagai juru selamat, itu tidak mungkin, Bang, masuk neraka. Tidak mungkin, karena kan manusia. Oke, baik. Jadi sekiranya dia Tuhan datang sebagai hakim, dan Anda tidak menuhankan, Anda tidak akan masuk neraka. Meskipun dia Tuhan. Ya ndak bisa, Bang. Ndak bisa begitu, karena yang jelas kalau kita percaya dia itu sebagai hakim yang benar, yang jelas dia itu juga kita harus percaya sebagai dia itu kita menyembah dia. Ndak mungkin. Oke, baik. Jadi dia nih, kita ikuti irama Bang Mas Sutejo. Nah, Mas Tejo itulah kali-kali kan harus ikuti, jangan dibantah terus. Yesus Tuhan, tapi betul. Mas Tejo ndak nyembah dia. Loh, ya nyembah lah, kita memuji. Enggak. Maksudnya nama Yesus. Bukan. Dia Tuhan, tapi Anda tidak nyembah dia. Apakah Anda akan dimasukkan oleh dia ke neraka? Jawaban saya tidak. Kenapa tidak? Karena di dalam Yohanes 12, di situ dia mengatakan di data 48, 49, 50, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku katakan, perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakim. Jadi perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi yang akan menjadi hakim di akhir zaman itu adalah ucapan Yesus ketika Yesus melakukan penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel selama 3 tahun. Bukan ketika dia datang sebagai hakim, bukan penghakimannya bahwa aku Tuhan, kenapa kau tidak Tuhankan aku? Bukan itu, meskipun dia Tuhan. Tetapi yang menjadi tolak ukur penghakiman kelak adalah ajarannya selama 3 tahun, kalau dia itu adalah rasul utusan Tuhan. Itu. Makanya saya katakan, selama Anda mengimaninya sebagai rasul, tidak menuhankan dia, meskipun dia Tuhan, Anda aman. Yang penting Anda imani dia rasul. Kenapa? Karena tolak ukur penghakiman di masa yang akan datang adalah semua ucapan dia ketika dia penginjilan di tengah-tengah Bani Israel selama 3 tahun. Bukan ucapan-ucapan orang-orang yang mengajarkan Yesus itu Tuhan, bukan. Tetapi yang menjadi hakimnya adalah ucapan dia selama 3 tahun. Nah, itu berarti ketika Anda merasulkan dia dan tidak menuhankan dia, dan dia adalah Tuhan, Anda tidak akan masuk neraka. Karena dia mengatakan begini, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Berarti kita mengenal Yesus diutus oleh Tuhan yang satu-satunya. Kalau sebenarnya dia benar-benar Tuhan, tak masalah. Yang penting kita mengenalnya sebagai rasul utusan Tuhan aja, sesuai dengan ajaran dia. Tapi sebaliknya, bagaimana sekiranya dia benar-benar bukan Tuhan dan Anda sudah terlanjur menuhankannya? Ayo. Ini yang bahaya ini. Ini yang bahaya. Anda terlanjur menuhankan, tapi dia bukan Tuhan. Aduh, gimana itu?
Yang jelas itu kan namanya Tuhan kan itu kan berarti kan dia itu mempunyai kuasa atas kita, atas manusia. Iya. Tapi dia bukan Tuhan. Dia punya kuasa tapi dia bukan Tuhan. Ayo. Seandainya Dia bukan Tuhan. Kalau seandainya apa yang abang sampaikan itu betul, kan kita sebagai umat Kristen kan sudah menyerahkan tubuh jiwa roh kepada Yesus Kristus. Jadi yang akan membela kita nanti jika dia menjadi hakim yang adil, ya Yesus itu sendiri. Karena umat Kristen kan sudah menyerahkan. Jadi yang menjadi junjungannya itu nanti Yesus. Loh, masalahnya Yesus tidak mengajarkan kalau dia Tuhan. Iya, walaupun kan begitu, Bang. Yang menjadi dasar penghakiman Yesus nanti adalah perkataan yang pernah ia ucapkan. Berarti kita nggak bisa mengada-ngada kalau dia itu Tuhan, nggak bisa. Seperti begini. Abang menjadi suatu pimpinan. Lah terus saya ikut ke pimpinannya abang. Lah berarti yang menjamin saya itu kan abang nantinya. Oh nggak bisa kalau itu dibilang itu bukan Tuhan, bukan apa. Sekarang begini kronologinya. Saya gubernur. Di atas saya ada presiden. Anda menganggap saya presiden. Di hadapan presiden, Anda memanggil saya presiden. Ya pasti ketika nanti menghadap presiden, pasti kita akan dibela. Karena kita pengikut gubernur. Presiden kepada saya, Bang Suma, kenapa rakyatmu memanggil kau presiden? Dan mereka tidak menganggap saya. Oh, maaf Pak, saya tidak pernah ngajarin mereka kok. Saya ngajarkan aku ini cuma gubernur. Dan saya pernah ajarkan Bapak lah presiden satu-satunya itu. Loh kenapa dia membuat Anda menjadi presiden? Makanya aku mengatakan, kau bikin malu saya, kau punya saat enyah daripadaku. Kau bukan rakyatku. Lah memang faktanya begitu. Nah sekarang ya memang dianggap salah Bang dengan presiden, pasti sudah dihukum dari beberapa abad yang lalu. Kenyataannya mulai zaman dulu sampai zaman sekarang yang menuhankan Yesus itu masih tetap terpelihara. Itu menandakan presiden menyetujui Allah Bapa tadi. Oke. Itu loh Bang. Baik, coba tunjukkan siapa murid Yesus yang menganggap Yesus itu adalah ilahi. Silakan. Ada nggak? Sementara kesaksian Yesusnya apa? Kesaksian Yesusnya, aku mengenal muridku. Segala firman telah kuberikan kepada muridku, mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Tuh, kepercayaan murid-murid, Yesus rasul utusan Bapa. Itu kesaksian Yesus. Yohanes 17:8. Nah, terus kenapa Anda punya kesaksian Yesus itu Bapa itu sendiri? Siapa yang ngajarin? Tidak Bang, tidak mengajarkan bahwa Yesus itu Bapak sendiri. Dia itu penjamin. Loh, di mana Yesus orang dijamin orang yang menganggapnya Bapak? Di mana dia menjamin? Menjamin itu dia menyatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah itu maksudnya. Jadi dia jalan menyembah Yesus bukan sama tujuan dengan menyembah Bapa. Iya, tapi bisa kan sama menyembah Yesus sama dengan menyembah Bapa juga. Waduh, kenapa bisa begitu? Loh, karena jalan loh Bang. Jalan itu kan penjamin. Dia jalan itu. Kayak gimana sih? Ya tapi Anda ke Monas, Anda nganggap Monas itu jalan gitu. Jalan ke Monas itu Anda anggap Monas. Begini Bang, kalau kekristenan itu maksudnya itu begini. Mungkin loh, itu pandangan saya. Kalau orang-orang manusia biasa itu untuk langsung menyembah Bapak di sorga itu kayaknya itu kesulitan. Apa sulitnya? Apa sulitnya? Kan paling tidak
memenuhi 10 hukum Taurat itu satu, itu harus itu 10 hukum. Apa sulitnya? Dan yang kedua dia itu harus bisa menyucikan diri atau dibilang suci. Nah, terus manusia mana yang di dunia ini yang suci? Kita mau tanya. Tidak ada manusia itu yang sempurna, Bang. Jadi lewat jalan tadi itulah manusia bisa menyembah Allah Bapa di surga. Karena kalau langsung ke Allah Bapa di surga dia harus sempurna dulu. Begitu loh maksudnya. Mungkin di situ kekristenan itu ada berkembang sampai saat ini. Oke, baik. Yang dilakukan baik. Jadi saya masuk ke intinya ya. Kenapa saudara kami Kristen ini selalu membantai Yesus? Kenapa saudara kami Kristen, termasuk Mas Tejo, selalu aja mengambil kesimpulan sendiri di dalam mempercayai Yesus? Padahal Yesus sudah menekankan murid-muridku percaya Bapa yang mengutus aku. Akulah jalan. Aku ini adalah orang yang harus dipercayai bahwa aku diutus oleh Tuhan. Tapi kenapa dituhankan? Bukan tanpa sebab. Bukan tanpa sebab. Karena kekristenan ini adalah buah dari pengajaran Paulus. Ketika Paulus sampai ke Athena, Paulus itu mengajarkan orang-orang Athena untuk menyembah kepada dewa-dewa mereka, khususnya kepada dewa tertinggi, yaitu dewa yang tidak dikenal, agnostos theos. Makanya Paulus mengatakan dalam KPR 17 nomor 23, aku melihat di dalam salah satu kuil kalian tertulis kepada theos yang tidak dikenal. Kata Paulus, aku melihat di salah satu kuil kalian ada tulisan yang tertulis kepada theos yang tidak dikenal. Itulah apa yang kalian sembah tanpa mengenalnya, itulah yang ku beritakan kepadamu. Jadi orang Athena ketika Paulus datang untuk menjadi pengikut Paulus, orang Athena tidak mengganti Tuhan. Mereka melanjutkan penyembahan terhadap theos mereka dalam nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Itu. Jadi orang Athena itu tidak ganti Tuhan, tetap saja menyembah kepada Tuhan yang mereka sembah dalam kuil-kuil. Tetapi sekarang sudah diperkenalkan dewa yang mereka sembah itu dengan nama Bapa, dengan nama Yesus, dengan nama Roh Kudus. Jadi orang Athena tidak menyembah Tuhannya Yahudi. Orang Athena tidak menyembah Tuhan yang disembah para nabi. Tapi orang Athena menyembah kepada dewa mereka dalam nama Bapa, dalam nama Yesus dan Roh Kudus. Di mana itu tertulis? KPR 17:23 dari data 21 atau satu perikop. Bagaimana Paulus datang kepada mereka, mengajarkan hal-hal baru kepada mereka, lalu Paulus naik ke tempat mereka, dia Pagos, kemudian dia berbicara di sana. Paulus naik di atas mimbar, dia berbicara, aku melihat kalian begitu giat menyembah dewa-dewa kalian. Kalian begitu memelihara kemudian barang-barang pujaan kalian. Dan aku melihat salah satu kuil kalian tertulis kepada theos yang tidak dikenal. Apa yang kalian sembah yang tidak kalian kenal, itulah yang kuberitakan sekarang. Siapa itu? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi yang Anda sembah hari ini itu bukan Tuhannya Yahudi, bukan Yesus anak Maria, tetapi dewa orang Athena yang kemudian direnovasi, dikodifikasi menjadi Yesus yang nusul menjadi manusia. Makanya orang Yahudi tidak pernah mengakui kalau yang kalian sembah itu adalah Tuhannya. Karena mereka tahu bahwa yang kalian ajarkan
adalah ajaran pagan Roma Yunani. Itu data. Makanya saudara Tejo ini gimana? Kalau itu Silakan. saya nggak tahu, Bang. Kalau itu saya nggak tahu karena yang saya pelajari itu tentang keagamaan kekristenan itu kan di LAI. Jadi dalam pemahaman di LAI itu tidak ada penjelasan tentang antena, Dewa Zeus, itu tidak ada. Jadi yang penting dalam pengajaran-pengajaran yang ada di LAI itu menunjukkan bahwa sikap-sikap atau sifat-sifat yang harus dilakukan itu harus sesuai. Contoh, jika kalau kita mengimani suatu ajaran, yaitu ajaran dari Yesus, maka kita harus melakukan sesuai apa yang telah diperintahkan. Jadi mengenai asal usul atau arah ke dewa antena atau Zeus itu memang saya tidak paham di situ. Ada kaitan-kaitan itu saya tidak paham. Yang penting ajarkanlah kasih sayang dengan jangan begini, jangan begitu. Pokoknya berdasarkan iman yang benar begitu. Baik. Kalau pengajaran Paulus ini tidak didasari oleh landasan ajaran-ajaran yang menyentuh hati, tidak ada orang percaya. Tidak ada. Dia menyentuh hati, makanya dia mengajarkan pola itu, menyentuh hati orang-orang dan seterusnya, seakan-akan inilah yang benar. Tapi pada dasarnya, ketika saudara mengatakan Anda pengikut Yesus, adakah Yesus mengajarkan makan babi? Adakah Yesus mengajarkan masuk ke gereja ibadah minggu, menyembah dirinya, tidak bersunat? Kan tidak ada. Jadi ceritanya hanya memakai nama Yesus doang untuk menyembunyikan identitas dewa yang disembah di sana. Jadi dengan kata lain, agama Anda ini kan dari Katolik terpecah menjadi Protestan, dari Protestan terpecah-pecah lagi kemudian. Nah, kita tengok Katoliknya ini agama Katolik ini dari mana? Yaitu tadi salah satunya penyembahan terhadap dewa antena. Kan itu. Nah, supaya otoritas Imperium Romawi, dalam hal ini gereja Katolik, untuk bisa menaklukkan wilayah-wilayah jajahannya, ya mereka harus melakukan hal tadi. Bagaimana kebijakan gereja menjadi putusan dari setiap perkara di setiap wilayah. Maka yang terjadi adalah otoriter terhadap kebijakan gereja itu sendiri. Dulu tidak ada hukuman negara, nggak ada. Hukuman yang terjadi adalah hukuman putusan gereja. Akhirnya muncul yang memprotes, lahirlah Protestan. Karena diprotes kebijakan-kebijakan Katolik, maka lahirlah Protestan. Pada dasarnya, apa yang diadakan oleh Paulus di Athena, di Romawi, itu adalah ajaran nenek moyang orang-orang Athena itu sendiri. Ada enggak perjuangan Paulus mengalihkan dari orang-orang yang sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun menyembah kepada dewa-dewa? Ketika Paulus datang mengajarkan ajaran kekristenan, dalam hal ini Katolik atau apapun itu, ada enggak perlawanan dari orang-orang Athena? Ya tidak ada. Paulus disambut, lantas diangkat jadi rasul, pemimpin. Kenapa? Karena ajaran Paulus dengan ajaran mereka adalah ajaran yang sama, cuman di-upgrade. Apa yang kalian sembah selama ini yang kalian tidak kenal, inilah yang aku datang ajarkan. Kenapa mereka percaya? Karena mereka melihat Paulus bisa bermujizat. Orang Athena, orang Roma, ketika mereka melihat manusia bisa bermujizat, mereka menganggap itu adalah anak dewa. Makanya Paulus dianggap dewa Hermes, karena dia punya kemampuan luar biasa di atas manusia biasa. Di tengah-tengah penyembah dewa, begitu melihat Paulus, mereka menganggap ini titisan Tuhan, titisan dewa. Maka apa yang menjadi titah Paulus diaminkan oleh mereka. Begitu juga ketika mereka diajarkan oleh Paulus yang adalah separuh dewa ini di mata mereka, dia mengatakan bahwa yang kalian sembah selama ini yang kalian tidak kenal,
Inilah yang kuajarkan. Maka mereka mengaminkan. Amin, amin, amin. Menjadilah kerangka pengajaran Paulus itu diterima oleh mereka. Kalau yang datang ke Athena pada saat itu bom-bom, tukang bikin habis nasi doang, ditendang sama orang Athena. Nggak bisa bermujizat, bisanya minta koin. Tapi karena yang datang Paulus bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit, orang pada kaget. Coba baca di dalam KPR 14 nomor 10, 11, 12. Mereka menyaksikan apa yang dilakukan oleh Paulus di tengah-tengah mereka. Lalu mereka menganggap Paulus ini adalah dewa Hermes, sehingga imam-imam Zeus datang membawa lembu-lembu untuk dikorbankan kepada dewa Hermes, yaitu Paulus. Paulus dilantik menjadi dewa. Baca di dalam KPR 14 nomor 10, 11, 12 dan seterusnya. Imam Zeus datang membawa persembahan-persembahan berupa lembu. Beberapa ekor lembu dipersembahkan untuk Paulus sebagai dewa mereka. Nah, sebagai dewa dia bicara. Aku rasul pilihan Bapak, diutus untuk menyatakan dewa yang kalian semua selama ini, yang kalian tidak kenal, itu adalah dewa yang nyusul ke bumi mengambil darah daging manusia bernama Isaus. Diterima, diaminkan, maka secara menyeluruh, cepat dan tepat, Kekaisaran Romawi berubah jadi menyembah dewa matahari, berubah menjadi putra Bapa Yesus. Itu yang terjadi. Makanya kalian sibuk sendiri, Yesus dengan muridnya, dengan umatnya di Israel sana sibuk sendiri. Begitu kalian ketemu, carilah itu dewa Hermes, carilah itu dewa yang disembah oleh orang Athena. Itu kan cuma hayalan saja. Itu angan-angan mereka, imajinasi mereka menciptakan dewa-dewa mereka sendiri. Yang pasti konkret itu hanya Yesus yang datang ke tengah Bani Israel. Di hari terakhir, dewa-dewa mereka nggak ada nongol. Yang nongol cuma Yesus. Kalian datanglah ke Yesus. Yesus, Yesus, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu loh? Dulu kami menantang Bang Suma loh. Kami bilang yang penting kan kamu jalan, kami datang. Terus apa yang kau lakukan? Ya ini menjadi Kristen, menyembahmu. Kok Yesus mengatakan matamu? Aku tidak mengenal kamu. Aku tidak pernah mengajarkan itu. Tapi kami bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu. Aku tidak pernah mengenalmu. Aku tidak pernah mengenalmu. Kau siapa? Kami benar-benar bermujizat pakai namamu. Pendeta-pendeta kami bisa menyembuhkan orang. Gigimu, mana ada pernah kuajarkan itu. Aku datang hanya diutus untuk Bani Israel saja. Berarti yang dipakai oleh pendeta, oleh pastor mengusir setan bermujizat, cuma nebeng nama Yesus, tapi isi dalamnya bukan Yesus. Begitu Mas Tejo. Itu pandangan lah, masuk pandangan dari apa yang abang sampaikan tadi. Yang saya habis pikir itulah, ya kalau seandainya apa yang diperbuat Paulus, apa yang dibuat Yesus itu bukan berasal dari Allah, mengapa kok mujizat-mujizatnya itu tetap terjadi, mengenai menghidupkan orang mati, mengampuni dosa manusia? Nah, itu lebih bisa terjadi, Bang, kalau itu bukan dari Bapa, kalau itu dari Dewa. Baik, Yesus yang mengatakan jawabannya. Ketika Yesus menasihati muridnya, detik-detik dia diangkat malaikat untuk meninggalkan medan perang. Ketika dia diancam, apa kata Yesus kepada muridnya? Matius 24 nomor 24. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakan banyak orang. Jadi apabila Anda berkata ada Mesias di sini, ada Kristus di sini, jangan kau pergi ke sana. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda-tanda dahsyat, mujizat-mujizat dan kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin untuk menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah
Aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu bisa bermujizat, nabi palsu bisa bermujizat. Camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ini nasihat Yesus kepada murid-murid Yesus. Tetapi hal itu benar-benar terjadi. Mujizat nabi palsu. Nah, silakan. Yang bisa bermujizat itu nabi palsu siapa itu, Bang? Ya Paulus. Makanya yang kan nabi tadi kan Paulus nabi. KPR 13 nomor 1 ada beberapa nabi di Antioquia. Di antaranya Saulus. Nabi itu adalah pengajar. Nabi itu orang yang mengajarkan firman Tuhan kepada umat. Itu nabi, itu disebut rasul. Rasul itu sudah pasti nabi. Nabi belum tentu rasul. Sedangkan Paulus ini rasul, berarti dia nabi. Kalau dia bukan nabi, lalu dari mana 13 kitabnya ini? Karangan. Ayo bang, 13 kitab Paulus ini karangan dia sendiri. Ya, dia itu membuat kitab seperti itu kan karena pengalaman-pengalamannya di dalam pelayanan. Jadi dia maksudnya menuliskan. Pengalamannya itu wahyu atau bukan? Pengalamannya itu wahyu yang langsung turun dari nabi berarti nabi. Berarti dia nabi. Di dalam Bilangan 12 nomor 3, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya melalui penglihatan dia. Nah, berarti dia nabi. Kalau dia bukan nabi, berarti karangan. Kalau dia karangan, celakalah orang yang mengikutinya. Tetapi karena Anda percaya 13 kitabnya adalah wahyu dari Tuhan, berarti dia nabi. Sekarang permasalahannya palsu atau asli tuh? Nabi-nabi palsu, kata Paulus, kata Yesus. Mujizat-mujizat. Kenapa dia sebut nabi? Karena ada yang mengutusnya. Siapa yang mengutusnya? Si Kristus palsu. Mana Kristus palsu yang mengutusnya? Yang datang kepadanya di padang gurun. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Si palsu datang ke dia. Kepada Paulus. Ketika yang palsu datang kepada Paulus dan Paulus menerima ajarannya, maka ajarannya juga adalah ajaran palsu. Ketika dia rasul, maka dia rasul palsu. Ketika dia rasul, sudah pasti nabi. Bisa bermujizat, memang sudah dinubuatkan. Coba contoh di dalam Markus 13 nomor 6, akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Bapa, akulah Tuhan, akulah Yahweh, akulah Dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayo, siapa yang datang ke Nusantara banyak orang memakai nama Yesus? Termute bang, termute. Termute, buka giginya bang, mic-nya. Ya, jadi seperti Paulus itu kan walaupun dia itu rasul atau nabi, dia bermujizat, dia bernubuat, itu tetap berdasarkan dalam nama Yesus dia itu. Jadi ndak ke mana-mana dia itu. Waspadalah pada penyesat yang datang memakai namaku. Sumbernya, maksudnya sumbernya yang memberikan dia itu kuasa mujizat, kuasa segalanya itu adalah Yesus. Itu loh bang maksudnya. Enggak, bukan Yesus. Iblis dalam nama Yesus itu tepatnya. Apa buktinya? Apa buktinya? Nih sederhana bang. Yang penting abang mau jujur. Anggap saja kita cuma berdua, nggak ada yang lain. Jadi nggak usah malu. Ketika nanti Yesus datang berdasarkan pengakuan Yesus, banyak orang berseru kepadaku, bukankah kami bermujizat, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga? Apa kata Yesus kepada mereka? Aku tidak pernah mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripada aku tidak pernah mengenal kalian. Pertanyaan saya, Yesus mengatakan aku tidak pernah mengenal kalian, itu Yesus berbohong atau tidak bang?
Ya, itu pada waktu pengajarannya kepada murid-muridnya, jika mana dia itu mengusir setan atas namaku, membuat mujizat atas namaku, dia akan mengusir karena dia tidak mengenal, itu mengarah kepada orang-orang Kristen itu sendiri yang ketika dia percaya, terus dia mengarah kepada orang Kristen ayat-ayat itu. Iya, oke. Pertanyaan saya, apakah betul Yesus tidak mengenal mereka? Mengenal, karena berarti kan Yesus namanya bohong. manusia biasa itu kan. Berarti Yesus bohong, Bang. Artinya begini loh, Bang. Gimana? Maksudnya ketika manusia itu percaya melihat Yesus, dia itu percaya. Nah, ketika Yesus tidak ada, dia sudah imannya goyang lagi. Jadi dia lebih mengarah kepada nabi-nabi palsu atau Yesus-Yesus yang lain. Nah, gitu. dia mengatakan gini, Bang. Karena pada waktu itu murid-muridnya baru percaya. Nah, Cuma kan sekarang ini manusia sekarang kan tapi percaya, Bang. Sekarang Yesus mengatakan Bedanya seperti itu, sehingga Aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kalau pernah, lantas dia mengatakan tidak pernah, itu bohong atau tidak? Iya, betul itu. Tidak mengenal kamu itu orang pengikut Yesus yang tidak melakukan perintahnya, cuma mengikuti Coba ditelaah. Saya butuh kejujuran. Kita berdua aja di sini, nggak ada yang lain. Anggap saja yang lain ini cuma numpang di dunia ini. Kita lah pemilik berdua. Saya tanya, ketika ada orang datang, orang Kristen, bukankah kami mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pertanyaan saya, apakah betul-betul orang ini mengusir setan bermujizat pakai nama Yesus atau tidak? Ya, betul. Pakai kan? Pakai. Sembuh nggak orang? Sembuh. Pakai nama Yesus kan? Nah, Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal kalian. Jadi ada yang salah, Bang. Ketika dia menyembuhkan atas nama Yesus, mungkin dimintai uang atau mungkin bukan ke situ poinnya. Ketika dia mampu mengusir setan, menyembuhkan orang, bermujizat menyembuhkan orang pakai nama Yesus, itu terjadi, betul-betul terjadi. Sembuh, benar-benar sembuh. Tetapi Yesus begitu ketemu, kata Yesusnya, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini Yesus berbohong atau memang betul-betul seperti itu? Yesus tidak pernah mengenal dia, benar-benar tidak mengenal. Ya, Yesus yang betul itu, cuma enggak tahu mengapa kok sampai mengatakan seperti itu, Bang. Penjelasannya karena jawabannya jelas, jawabannya gampang. Mau tahu jawabannya? Mau tahu jawabannya? Karena pada saat mereka bermujizat pakai nama Yesus, yang datang iblis dalam nama Yesus. Jadi kalian menganggap yang kalian ibadahi, yang kalian sembah selama ini itu Yesus. Kan Yesus sudah bilang. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat, iblis toh, memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Yesus, akulah sang Tuhan ilahi. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang itu siapa? Kristen. Sekarang apakah Ustadz? Apakah Budaisme? Apakah Hinduisme? Apakah Islam? Atau pendeta? Orang Kristiani yang memakai nama Yesus mengusir setan, bermujizat, mengobati orang dan seterusnya. Ya cuman Kristen bukan? Tapi Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal engkau. Berarti selama ini ketika aku ngobatin orang, yang datang menyembuhkan orang, membantu aku itu siapa? Ya iblis.
Bang Zuma, kalau menurut sejarah, iblis itu sangat takut sekali dengan nama itu. Kok jangan kan dia menyamar sebagai Yesus, mendengar namanya saja loh iblis takut, Bang. Kata Kalau menurut sejarah, siapa? Kata siapa? Iblis aja, Yesus aja diobo-obo sama iblis. Yesus dibawa, ditenteng, dibopong naik ke bumbungan bait suci, diuji, dicobai sama iblis. Bahkan Yesus diperintah, Yesus, kalau kau sembah aku, coba, segala kerajaan dan kemegahan bumi dunia ini akan aku berikan kepadamu. Matius 4, Lukas 4, Matius 4, Lukas 4, nomor 6, nomor 7. Iblis membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Matius 4 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 6, nomor 7 sampai nomor 12, sampai nomor 13. Yesusnya dicobai iblis. Lantas kemudian iblis mengatakan, jikalau kau menyembah aku Yesus, segala kemegahan dunia akan aku berikan kepadamu. Sebab aku iblis kuasa memberikan kepada saya itu kepada para pendeta, para pastor, dalam nama Yesus. Sebab data 12-nya sama dulu. Data 13-nya dikatakan begini. Setelah iblis selesai mencoba Yesus, iblisnya mundur dan menunggu waktu yang tepat. Jadi iblis ini menunggu kapan ini Yesus diangkat sama Bapa ke langit. Kapan ya. Maka iblis mempengaruhi semua orang untuk membunuh Yesus agar Yesus segera hilang di bumi. Seketika itu merasuki Yudas, imam kepala mahkamah agama, muncul kesepakatan bunuh Yesus. Begitu Yesus ingin dibunuh, Tuhan mengangkat ke langit. Yang menggantikannya kemudian dianggap Yesus. Yang berperan sekarang adalah Yesus KW. Keluar dari kubur, Yesus KW. Akulah Yesus yang kau aniaya. Murid-muridnya ragu, murid-muridnya mengira hantu, murid-muridnya ketakutan. Ini bukan Yesus ini. Ini bukan guru kita. Sampai apa? Untuk meyakinkan muridnya bahwa dia adalah Yesus, dia dikasih ikan goreng. Padahal itu sudah bukan Yesus. Yang datang ke Ananias bukan Yesus, yang datang kepada Paulus bukan Yesus, datang ke Pulau Patmos bukan Yesus, yang datang di gereja-gereja bukan Yesus, yang kalian sembah itu bukan Yesus. Yesus sudah ada di atas. Dari sejak penangkapan Yesus, coba lihat di Lukas 4:43-44. Dia berdoa. Sejenak dia ada penangkapan di Golgota. Apa katanya? Di Bukit Getsemani. Apa katanya? Bapak, dia mengangkat tangan. Sekiranya mungkin, please, kumohon, biarkanlah cawan ini berlalu. Aku pingin bebas. Biarkanlah aku berlalu, ini berlalu, beban ini berlalu, masalah ini berlalu. Aku tidak ingin berkepanjangan seperti ini. Tetapi bukan atas kehendakku, melainkan kehendakmu. Bapak, tolong, please, jauhkan aku dari musibah ini, beban ini, kuk ini, keluarkan dari aku dari sini. Lalu seorang malaikat dari langit turun, mendatangi Yesus, memberikan kekuatan kepada Yesus, sehingga Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa hingga peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Doanya dikabulkan. Tuhan, sekiranya mungkin biarlah beban ini, cawan ini berlalu, tetapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak-Mu. Maka di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Malaikat benar-benar turun, menantang Yesus di tangannya, mengangkatnya ke langit. Selamat dia. Yang ditangkap adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, angkatan jahat akan diberi tanda, yaitu satu-satunya tanda yang akan diberikan kepada orang jahat
adalah anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Matius 12 nomor 38 sampai 40. Jadi yang percaya kebangkitan itu hanya orang-orang jahat. Jangan lari dulu, belum selesai. Mas Tejo, Mas, oh jengkolnya belum dibayar, Begitu sudah. Jadi bang, Yesus mengatakan orang jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan pada mereka tanda selain tanda anak manusia keluar dari kubur. Nah sekarang kenapa Mas Tejo disebut jahat? Mas Tejo menganggap Yesus itu Tuhan itu sendiri. Mas Tejo sudah tahu Yesus itu jalan tapi disembah. Mas Tejo sudah tahu Yesus itu utusan tapi disetarakan dengan Elohim. Ini kejahatan itu. Kejahatan itu memakai nama Yesus tapi Torah dibatalkan semua. Hari Sabat diganti hari Minggu. Babi haram diganti halal. Wajib sunat dilarang bersunat. Diganti semua. Jangan ada ilah lain, bikin ilah baru. Jalan diilahkan. Ini kejahatan itu. Angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia 3 malam 3 hari dalam perut bumi. Nah itu siapa yang memperingati setiap tahun tanda ini? Ya orang Kristen. Itu. Makanya saya katakan kepada saudara, kalau kita berfokus kepada Yesus anak Maria, maka kita akan mengimaninya sebagai rasul. Rasulullah, rasul utusan Allah. Tapi kalau Anda berfokus kepada Yesus Athena, Yesus Romawi, maka Anda akan mengatakan Yesus adalah Theos itu sendiri yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Sebagai juru selamat, si Theos juru selamat. Dicari datanya, mana buktinya si Theos turun jadi daging dan juru selamat? Masuk ke kitab Yohanes, ajaran Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah. Padahal nggak nyambung. Theos Athena tidak ada dalil, maka orang Kristen mengambil dalil yang ada di kitabnya orang Yahudi, yaitu pengakuan Yesus ketika dia datang kepada kaumnya Bani Israel. Sahabat Yesus keren. Begitu saudaraku Mas Tejo, lo kok nggak konsentrasi kilo? Ya. Udah, bubar kita. Ya sekarang begini loh Bang, ini kan namanya ajaran toh ya. Ajaran itu kan yang jelas itu kan dengan pemahaman-pemahaman yang sudah dipahami, berarti kan merujuk kepada sumber dari itu sendiri, sumber dari Bible-nya itu sendiri. Jadi mengenai pemahaman yang Abang sampaikan tentang kekristenan yang ada di Injil tadi dengan yang Abang sampaikan dengan yang di Injil yang satu lagi yang naik ke surga yang tidak disalib, itu kan menunjukkan sudah Injil yang berbeda daripada Injil yang sudah ada sekarang. Jadi di situ karena pada dasarnya itu kita itu kan sebagai generasi penerus saja, zaman sekarang itu kan generasi penerus mengenai sejarah yang dulu-dulu itu kan tidak paham, ada juga yang paham, tapi pada dasarnya itu kan dari keyakinan, apa yang diyakini kemudian diimani. Nah, setelah diimani itu berarti harus dilakukan. Jadi di situ yang menjadi poin-poin yang sangat penting itu bukan dari berasal dari mana, tetapi dari apa yang kita lakukan sekarang. Apakah kita melanggar wewenang Allah menyembah Yesus? Apakah kita melanggar dari undang-undang keagamaan itu? Kan tidak. Jadi memang namanya kekristenan itu ya harus menyembah Yesus. Memang di dalam ajarannya seperti itu. Kalau diubah dari pandangannya ke Injil yang lain bahwa Yesus itu tadi adalah Yesus palsu, yang benar itu adalah yang tidak disalib, maka ada pengajaran yang baru lagi. Jadi apa yang Abang sampaikan itu kan menurut porsi Injil yang Abang bawa itu. Jadi kalau yang sekarang saya ikuti Injil yang sudah ada, yang sudah dari generasi-generasi, kita kurang meneruskan saja.
Yang penting sudah sah, menyembah Yesus itu sama dengan menyembah Allah itu di dalam kekristenan itu sudah sah. Begitu loh, Bang. Oke, baik. Apakah Anda percaya bahwa nubuatan Yesus akan datang penyesat memakai namanya, itu betul? Ya, akan ada penyesat memakai namanya, itu akan ada. Oke. Yang memakai nama penyesat. Oke, memakai nama Yesus kan? Nah, sekarang yang bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus lalu diusir oleh Yesus, itu kan kalian. Lalu siapa yang datang membantu seperti Rusuli Lubis, Simon Andi Simon, siapa yang datang membantu menyembuhkan orang? Yesus. Yesus atau dalam nama Yesus? Dalam nama Yesus berarti Yesus sendiri yang datang untuk membantu menyembuhkan orang. Nah, apakah tadi Anda tidak membaca Matius 7? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat? Kan Yesus yang mana kan saya tidak tahu, Pak. Yang penting dia itu bukan dalam nama itu. Sedangkan pandangan abang itu ada dua. Yesus yang disalib dengan Yesus yang terangkat ke surga tadi. Nah, itu namanya sama. Tapi kan namanya sama. Itu Yesus. Iya, betul. Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Ya, dan juga yang terangkat ke surga itu juga nama Yesus, Bang. Dan yang membuat hujat, membuat anugerah itu atas nama Yesus juga. Nah, itu dia makanya. Sekarang Yesus yang palsu ini di mana? Di Islam atau di Kristen? Kan itu poinnya. Kalau dibilang di Islam, Yesus tidak pernah. Kalau dibilang di Islam, Islam tidak pernah menyembuhkan orang dalam nama Yesus, tidak. Berarti Yesus palsunya di mana? Berkarya di mana? Loh, kalau Yesus palsu, anehnya kok terjadi mujizatnya, Bang. Kan ceritanya, bukankah kami bermujizat pakai namamu? Tapi Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal kalian. Berarti ketika mengusir setan pakai nama Yesus, yang datang adalah pencuri, adalah oknum lain, pura-pura Yesus supaya dia disembah. Bisa nggak iblis datang? Misalnya gini, saya iblis, misi iblis menyesatkan manusia. Orang ini jatuh cinta kepada Yesus. Aku datang memperlihatkan mujizat ke dia, tapi aku mengaku Yesus. Aku bilanglah sama dia, aku Yesus, apa yang kau mau? Coba sembuhkan orang ini. Oke, baik. Sak, apa yang terjadi sama orang ini? Semakin menyembah aku, padahal casingku Yesus, isi dalamku iblis. Pada banyak Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang, enyahlah daripadaku, aku tidak pernah mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Berarti ada sekelompok manusia di luar Yahudi yang memakai nama Yesus bermujizat, tetapi yang dia sembah dianggapnya Yesus, tapi isi dalamnya adalah penyesat iblis. Dan ternyata Yesus mengatakan itu. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya mana orang banyak itu? Islam tidak, Hindu tidak, Buddha tidak. Ya Mas Tejo in the gang. Siapa lagi? Siapa lagi? Bukan Mas Tejo. Nah, Islam kagak, Hindu kagak, Buddha kagak. Wis aku tak medun atus sesuk nae. Susunya kenapa susunya? Besok lagi saya. Oh, besok. Oke. Oke. Nanti itu PR untuk bahan perenungan, mau mencari mana Yesus asli, mana Yesus yang palsu. Soalnya lihat itu secara manusia, kan manusia hanya bisa melihat apa yang di depan kita sehingga kita bisa percaya, tapi mengenai urusan-urusan yang di atas, iblis menyerupai Yesus, nah itu tidak bisa melihat.
Tapi yang jelas nama Yesus itu banyak sekali mujizat-mujizat yang dinyatakan. Tapi mengenai iblis menyamar sebagai Yesus memberikan mujizat itu ya biar Tuhan sendiri yang menilai atau yang menghukum di situ. Ya udah, nanti kalau ditanya nanti di Mas Tejonya ditanya, enyahlah daripadaku, aku tidak pernah mengenal Mas Tejo. Kamu Mas pembuat kejahatan. Jawaban Mas saja, ya ora popo. Emang aku juga nak saya nak dewe kok. Ya udah, sampean ke neraka. Ya wes, kata Mas Eko. Ya wes, bye bye. Kan gitu. Bye bye. udah. Neng, nyalain lampu dulu sayang. Ya udah kayak gitu aja. Ya wes, kau ngomong aku neraka, ya udah wes, biarkanlah aku pergi, bye bye, kata Mas Tejo kepada Yesus. Ya udah, wong edan, ora popo. Yesus bilang cangkrik. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, kita sudah berupaya untuk menjelaskan, menguraikan dengan data dalil. Yang pasti Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal kalian. Kalau dikatakan Yesus itu yang datang membantu mereka menyembuhkan orang, berarti kan Yesus pernah melihat mereka. Berarti kan Yesus pernah melihat dan mengenal mereka meskipun mereka murtad kembali, membuat kejahatan. Tapi pernah Yesus kenal. Kenapa? Yesus datang kepada dia untuk membantu dia menyembuhkan, kan gitu. Tapi faktanya Yesus itu tidak pernah mengenal dia katanya. Karena kenapa? Yesus sendiri yang mengatakan itu. Di dalam kitabnya orang Yahudi juga dikatakan, kitabnya saudara Kristen, Yesus duduk selama-lamanya di samping kanan Bapa. Nah, bagaimana dong? Kalau dia duduk selama-lamanya di samping Bapa, kok tiba-tiba dia turun membantu orang bermukjizat? Iya kan? Kan tidak mungkin. Tidak mungkin kemudian dikatakan dia mengobatin orang, turun ke bumi mengobatin orang, tapi ketika dia naik ke surga, di dalam kitabnya saudara kita Kristen, di dalam kitab Wahyu 3 nomor 21, di situ dikatakan bahwa dia duduk di samping kanan Bapa. Di dalam Ibrani juga, Ibrani 10 nomor 12, dia duduk selama-lamanya di surga. Coba Anda baca Ibrani 10 nomor 12. Terangkatlah Yesus ke langit, lalu dia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Bapa. Duduk selama-lamanya itu artinya tidak pernah tinggalkan tempat. Berarti yang turun di bumi ngobatin orang melalui mulut-mulut para pendeta dan pastor, ya itu bukan yang duduk di atas selama-lamanya. Duduk selama-lamanya artinya duduk selama-lamanya, dia nggak pernah turun. Sahabat Tika syukran, nggak pernah turun. Saudara Anita syukran, tidak pernah turun artinya duduk selama-lamanya. Berarti yang datang mengajarkan Rusuli Lubis bermukjizat ngobatin orang itu Yesus yang mana? Ya kan? Dia kan duduk selama-lamanya. Ini 10 bahwa dia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Bapa. Tiba-tiba nongol di bumi ngobatin orang melalui tangan mulutnya pendeta. Dia berarti dia tidak duduk selama-lamanya. Bolos dia di atas, bolos. Bolos dia. Dia meninggalkan tempat duduk selama-lamanya. Mungkin dia melirik-lirik ke kiri kan. Wah, ini Bapak lagi tidur, ini lagi tidur dia. Aku turun dulu Masolang generasi hancur sudah. Waduh, parah. Tapi hal ini sudah final bagi kita. Kenapa dikatakan sudah final? Karena Yesus melakukan pengusiran. Aku tidak pernah mengenal kalian. Berarti
yang datang membantu Rusuli Lubis itu bukan yang asli, ya kan? Karena dikatakan aku tak pernah mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wow, wow, berarti wow. Ayolah teman-teman, belajar lagi. Ada kemungkinan apa yang saya sampaikan terkait dengan agnostos theos itu adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya, teman-teman ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu karena di sini sudah maghrib, teman-teman. Insyaallah habis Isya kita jumpa lagi ya. Yang pada intinya apa yang saya sajikan itu ada datanya. Bagaimana Paulus mengatakan apa yang kalian sembah yang tanpa mengenalnya, apa yang kalian sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan. Itulah maksudnya, itulah yang kau sembah, itu yang kuberitakan sekarang. Siapa yang kalian sembah? Ayo, apakah Tuhannya Yahudi yang orang Athena sembah? Ayo, apa yang kalian sembah tanpa mengenalnya? Nah, apa itu yang kalian sembah tanpa mengenalnya? Ya dewa agnostos theos. Pertanyaannya sekarang, apakah orang Athena menyembah Tuhannya Yahudi? Apakah orang Athena menyembah Eloa Abraham, Eloa Yesus, Eloa Yakub? Kalau iya, Paulus tidak salah. Kalau orang-orang Athena menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, berarti Paulus tidak salah. Oma syukran Oma. Iya kan? Bang Jack, syukran Bang Jack. Semuanya saya tidak sebut satu-satu. Jadi apa yang diajarkan Paulus, sekiranya dewa yang disembah oleh orang Athena yang mereka tidak kenal adalah Eloa Abraham, Eloa Yakub, Eloa Ishak, Eloa Yakub, berarti Paulus tidak salah. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika Nabi Musa menyembah kepada Eloa Abraham, Ismail, Ishak, apakah orang Roma, orang Athena menyembah juga Tuhan yang itu? Ketika Yesus datang mengajarkan menyembah kepada Elohim, Tuhannya Musa, apakah orang-orang Roma, Kayapas, Pilatus, orang-orang yang berkuasa di Athena itu juga menyembah kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Musa, Bani Israel? Kalau iya, berarti Paulus tidak salah. Akan tetapi sebaliknya, kalau ternyata yang disembah oleh orang Athena adalah yang dikatakan dalam Ulangan 13, ilah lain, ilah bangsa asing, ilah yang tidak kau kenal, theos yang tidak kau kenal, agnostos theos, maka kalau itu yang diajarkan Paulus, berarti yang disembah Kristen hari ini. Wow. Kalau yang diajarkan Paulus ternyata bukan Tuhannya Yahudi, Tuhannya Musa, berarti yang diajarkan Paulus ini juga bukan Tuhannya Yahudi, bukan Tuhannya Musa. Kuncinya itu di situ. Apakah yang disembah oleh orang Athena adalah sembahan Bani Israel? Syukran Apakah itu betul? Tetapi kalau tidak betul, ternyata yang disembah oleh orang Athena berbeda dengan sembahan Bani Israel, maka yang disembah oleh orang Kristen hari ini sama dengan yang diajarkan Paulus kepada orang Athena. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min zalik. Wa iyaduna illa syaitanan marida. Berarti Al-Quran betul. Al-Quran kita betul berarti. Ayo teman-teman, segeralah berpikir. Kalau Anda merasa keberatan dengan penyampaian saya ini yang berlandaskan data yang ada di Bible, hadir di komal saya. Lawan saya pakai ilmu. Jangan pakai maki-maki, jangan marah. Kalau Anda datang marah, berarti Anda membalas rasa cinta kasih saya kepada kalian dengan cara yang salah. Karena saya begini karena cinta. Saya melakukan ini karena sayang. Saya bukan karena kebencian saya melakukan ini, mengajarkan kalian. Pendeta, pastor, sekolah STT tidak akan mungkin mau menjelaskan ini, itu mustahil. Maka yang mengajarkan adalah saya yang memahami Bible dengan tanpa tendensi dan seterusnya, enggak, murni untuk mengajarkan saudara gratis. Oke?
Saya kira begitu teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya sayangi. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Oma syukran Oma. Ada manfaatnya, utamanya umat Islam. Semoga dengan saya menyampaikan materi-materi seperti ini, kalian semakin tekun dalam beribadah, semakin kuat dalam menjaga akidah, semakin mempertebal iman Islam, dan lebih khusyuk dalam ibadah sholat. Ini saya harapkan kepada teman-teman semua. Jaga ibadah, jaga sholat, jangan kita lalai. Isi ibadah sholat kita itu dengan ibadah yang berkualitas. Benar-benar seperti apa yang pernah saya gambarkan, pernah saya jelaskan, pernah saya terangkan. Cobalah ibadah sholat khusyuk. Khusyuk sehusuk-husuknya. Kalau Anda tidak menemukan ketenangan dalam hidup, katakan saya sebagai seorang pembohong. Tapi khusyuk, ikhlas ibadah karena benar-benar butuh ketenangan. Oke? Jadikan sholat kita itu adalah meditasi hubungan kita dengan Allah. Ya, refleksi iman kita lakukan dengan cara khusyuk dalam ibadah. Coba aja, mulai dari wudu kita sudah mulai rasa cinta. Kita basuh tangan dengan lemah lembut. Yang ada hanya Allah. Hanya ada Allah saja. Ya Allah, ya Allah, aku mencintaimu ya Allah. Ya Allah, aku menyayangimu, sejatinya aku berasal darimu. Aku adalah apa yang engkau ciptakan dengan kebesaranmu. Wudu, usul, yang ada hanya Allah. Lalu kemudian mengangkat tangan menghadap ke hadapan Allah. Angkat tangan. Allahu Akbar. Tinggalkan dulu yang lain. Lakukan itu dalam setiap sholat. Percaya sama saya, Anda akan merasakan bagaimana orang-orang yang ada di sekeliling Anda cinta, sayang, hormat, patuh kepada Anda. Percaya sama saya. Coba aja praktekkan. Anda lakukan itu terus menerus tanpa tendensi ria, tapi benar-benar karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Rasakan ketika Anda sudah mengalami itu menjadi habit, menjadi kebiasaan, sesuatu yang kurang ketika Anda tidak khusyuk, maka tangan Anda akan terjaga dengan sendirinya. Kaki Anda akan berjalan dengan sendirinya pada hal-hal yang positif. Bahkan Anda berbicara kepada anak-anak, pada cucu Anda itu berbeda dengan sebelumnya. Buktikan aja itu, tapi dengan cara khusyuk, ikhlas, ibadah, bukan tendensi ingin surga, tendensi ingin jauh dari neraka, tapi karena cinta kepada Sang Maha menghidupkan. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Ini nasihat buat saya juga. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankannya dengan baik. Pelihara sholat, pelihara ibadah kita. Sejahat apapun kelakuan kita, sehebat apapun kemudian kemaksiatan yang kita lakukan, sholat jangan ditinggalkan, ya. Oke, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Salam kita pada selama. Mari kita semua teman-teman, azan sudah mulai berkumandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kosong boleh-boleh aja untuk orang-orang